Halo, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadu akses lain, kami adakan mesbah warga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dan lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 31 sampai ayat 48. Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat 31 sampai 48. Ayat 31. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruh orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai di Galilea, sesudah baptisan diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Jika Petrus sedang berkata demikian, turun Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena lihat bahwa Roh Kudus disurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Kita perhatikan mutiara yang indah pagi ini. Dikatakan pada ayat 42, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang tentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Petrus berbicara dan tegas yang ada dalam pundaknya itulah atas perintah Tuhan.
sebagaimana Alkitab menulis. Dan ia atau Yesus telah menugaskan murid-muridnya memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesus yang menentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Alkitab itu jelas. Kalau kita menyampaikan berita keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, sesuatu berita yang tidak salah dan tidak salah. Kalau kita menyampaikan berita tentang keselamatan, tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, dan Alkitab menulis Dia, Yesus berkata, akan menghakimi manusia yang hidup maupun orang-orang yang mati. Sebagaimana firman Allah dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11, Wahyu 12:11. Lalu Yohanes melihat suatu bata putih yang besar, dan Dia atau Yesus yang duduk di atas tahtanya. Dan di hadapannya lenyap bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku lihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah matian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama itu dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan Alkitab cukup jelas. Dikatakan ayat 11, Yohanes melihat Tuhan dan satu penglihatan. Dia sebagai hakim menghakimi manusia yang baik hidup atau mati. Yang sangat menarik kalau dia namanya tidak tertulis dalam kehidupan anak domba. Tidak ada nama tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tidak ada terusan kehidupan. Dia akan lemparkan dalam lautan api yang menyala terus menerus. Kekal. Justru yang kita takutkan bukan soal makan ini, bukan harta-harta dunia yang kita kumpulkan, yang kita pusingkan, yang kita ributkan, yang kita berbuat dosa dan hal-hal, bukan itu. Sebab bumi akan lenyap. Berarti bumi dan langit akan lenyap. Jelas kita mau bahwa bumi akan dihancurkan, habis. Jadi apa nih kupal manusia akan habis. Justru kita takutkan, apakah kita ketika di hadapan tata pengadilan Kristus, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ini yang utama. Kalau nama kita kehidupan anak domba atau kitab kehidupan, berbahagialah saudara pagi ini. Ini yang utama. Kita cari uang silakan, kita bekerja silakan, tapi ingat ada satu yang paling penting, itulah nama kita harus ada dalam kitab kehidupan. Kalau tidak, kita akan masuk dalam neraka yang kekal, api yang kekal. Kalau dunia hanya 78 tahun, kalau lebih hanya sekali. Ini yang terutamakan. Bangun pagi, kita mencari Tuhan. Mohon kepada Tuhan penyertaan Tuhan, bukan penyertaan. Kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging. Daging menuju kebinasan, roh menuju hidup yang kekal. Hari lepas hari, bahkan setiap tapak kaki kita ikuti tapak Yesus. Amin. Sebab Kristen mengikut Yesus. Beragama, Kristen bukan agama, tapi pengikut Kristus. Apakah saudara ikut tapak kaki Yesus? Ini yang utama. Kita menuju hidup yang kekal. Dia akan jadi hakim. Orang mati dan orang hidup. Kita memperiksa hidup kita dengan baik, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah Dia ambil. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau yang menghakimi manusia yang hidup maupun mati. Biar kami yang hidup, yang masih berkesempatan bernapas, memperhatikan hidup, pakaian rohani kami dengan baik, dan kami tidak main-main dan dosa. Terima kasih Bapa, kembali kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI, para Polri. Bahkan mereka bekerja di setelah Tuhan. Kau juga pelihara mereka, pelihara keluarganya. Dan kami bersyukur pandemi menjadi endemi, biar endemi tetap berkesinambungan, dan yang karena COVID sudah habis dan negara ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan diserahkan. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.